Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel YouTube kami, Rinrin dan Ranran. Saya Rinrin ingin meminta maaf kepada kalian karena saya Rinrin ataupun Kak Ranran belum selama 1 bulan ini tidak mengupload video apapun di channel ini karena kesibukan kami masing-masing ya teman-teman. Semoga kalian yang menyimak video ini berada dalam lindungan Tuhan, baik, bahagia, dan sejahtera ya. Di sini saya Rinrin akan membuat pick a deck ya, pilih deck dengan tema hal baik di bulan November. Jadi semoga kalian yang melihat video ini menjadi termotivasi atau menjadi semangat ya. Jadikan bacaan saya ini sebagai bentuk afirmasi. Di sini sudah ada 3 kartu ya teman-teman. Yang pertama Divine Tarot, yang kedua The God Tarot, dan yang ketiga The Moon's Tarot. Jadi pilihlah sesuai intuisi kalian, sesuai hati kalian, dan pemikiran kalian. Seperti biasa, ini general reading. Tidak semua yang nonton ini bisa resonate. Jika di awal kamu menonton ini tidak resonate, silakan tinggalkan atau skip saja video ini. Karena seperti biasa, general reading, jadi yang saya baca adalah energi dominan yang masuk ke dalam kartu ini. Silakan pilih 1, 2, dan 3. Kita akan langsung aja, saya akan baca untuk tarot yang pertama. Hai kalian yang sudah memilih deck nomor 1 atau Divine Tarot. Ini akan saya pakai untuk membaca situasi di bulan November ya. Dan saya akan pinggirkan dahulu. Dan saya akan mulai membaca menggunakan kartu Lenormand ya. Ini kartu baru nih. Baru saya pakai di video kali ini. Hal baik untuk kamu yang memilih deck nomor 1. Seperti biasa, jadikan ini sebagai bentuk afirmasi, doa-doa yang bisa kalian lantunkan kepada semesta dan Tuhan ya. Hal baiknya ada pohon. Lalu ada burung. Di sini ada, saya ambil hati lagi deh, biar nggak simpang ya. Kita akan baca. Hal baik untuk kamu yang memilih deck nomor 1 adalah, sepertinya ini yang terbaca oleh saya adalah tentang karir ya, tentang usaha yang sudah kamu perbuat. Di bulan November nanti sepertinya akan kelihatan hasilnya nih, karena kalian sudah menanam atau kamu sudah menanam bibit-bibit yang bagus ya. Jadi dia sudah berkembang. Tinggal bagaimana kamu yang memilih deck nomor 1 ini menjaganya dengan cara menjalankan komunikasi dengan baik, atau menjaga kebijaksanaan kalian dalam mengelola. Jangan cepat putus asa atau langsung menyerah, karena pada akhirnya apa yang kalian tanam itu akan membuahkan hasil. Dan di sini ada anak kecil-kecil ya, yang artinya ya kamu akan melihat hasilnya. Ya, kamu akan melihat hasilnya di sini. Maka di sini hal baiknya adalah yang terbaca oleh saya itu adalah tentang karir atau usaha bisnis yang sedang kamu rintis. Ini baik banget ya. Karena apa? Kamu sudah menanam itu dan tinggal terbangnya aja, dan kamu tinggal lihat hasilnya bagaimana. Tapi sebelum melihat hasilnya, ada proses yang perlu kamu lakukan atau perlu kamu jalani di sini. Maka di sini ada burung hantu atau owl ya.
di sini burung hantu ini ada lambang kebijaksanaan atau ketelitian. Bagaimana kamu melihat situasi atau hal yang sedang kamu alami. Dengan begitu, kamu akan menjadi seperti ini. Ini keren banget kartu ini. Permulaan kecil tapi bisa menjadi besar. Seperti ini, kamu sudah menanam hal itu dengan baik. Jadi, tinggal bagaimana kamu konsisten dengan hal tersebut. Jadi, mungkin beberapa kamu atau kalian yang memilih deck nomor 1 ini sedang merintis usaha atau usaha kecil-kecilan, UMKM, atau bisa juga bisnis, ya kan, investasi mungkin. Di sini kalau ditanya itu, kalian akan mendapatkan hasilnya walau kecil ya. Dalam artian kecil tuh adalah keuntungan untuk kalian di sini. Tapi lumayan manjang juga di sini ya. Oke. Kita akan lihat langsung tarotnya, situasinya sebenarnya seperti apa sih. Ini keren banget sih kartunya. Oke ya, kita akan langsung lihat situasinya apa aja. Tuh kan, kalian akan mendapatkan uang. Lalu tuh, uang lagi. Ini keren. Lalu, oke, diminta untuk berhati-hati dengan godaan atau bisikan. Oke, mantap nih. Kalian memang harus benar-benar teliti. Four of Swords. Oh, siap. Ya. Oke. Di sini sudah ada kartu Page of Coins, Knight of Coins, lalu ada Seven of Swords, The Devil, dan Four of Swords. Situasinya sepertinya di bulan November ini kamu akan mengalami gejolak batin ya, karena kebingungan, karena tidak melihat hasil yang nyata ketika menjalani sebuah usaha tersebut. Padahal di sini ada kok uangnya, cuman di sini bagaimana kamu bisa melihat apa yang sudah kamu dapatkan, walaupun itu kecil menurut kamu, hal itu patut disyukuri. Maka keluar kartu The Devil di sini adalah godaannya gede banget di sini. Kamu merasa tidak puas, ya, oke, tidak puas dengan hasil atau kinerja yang sudah kamu berikan. Padahal kalau bisa kamu bersyukur. Oke, kita kesampingkan kata untuk bersyukur. Bagaimana kita bahas tentang bagaimana kamu menikmati atau menerima apa yang sudah kamu tanam. Apapun bentuknya, apapun hasilnya. Karena itu adalah hasil jerih payah kamu. Jadi di sini pesannya adalah untuk tetap bersyukur selalu, menerima sesuatu dengan kerendahan hati. Lalu di sini ada kartu The Four of Swords, yaitu artinya jika kamu tidak bisa mengatasi ekspektasi atau harapan yang terlalu tinggi itu, kamu akan terjerat seperti ini. Makanya keluar kartu The Child ini artinya adalah kamu tuh harus bisa belajar menerima atau melihat sebagai atau melihat menggunakan sudut pandang seorang anak, karena seorang anak itu cepat merasa puas. Oke. Kita memang tidak boleh cepat merasa puas karena itu tidak akan berkembang untuk kita. Cuman ada beberapa momen kita perlu seperti anak kecil yang cepat merasa puas dengan apa yang sudah kita miliki. Seperti anak kecil ketika diberikan permen, mereka sudah bahagia banget. Dikasih uang 10.000 aja udah bahagia banget. Nah, mungkin hal itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan. Dan untuk kamu yang memilih deck nomor 1 di sini adalah kalau kamu sesuai dengan bacaan saya dari awal tentang karir atau usaha kamu tidak sia-sia ya. Saya ulangi lagi, tidak ada usaha yang sia-sia, hanya ada bagaimana kamu melihat sudut pandang itu, bagaimana reaksi kamu terhadap sebuah hasil, bagaimana responsif kamu terhadap suatu hal. Ini yang saya baca adalah situasi jika kamu tidak bisa mengatasi atau melihat
hal yang baik ini loh kamu yang kamu usahakan tuh udah dapet gitu. Tapi takutnya ada beberapa yang saya rasakan energinya itu merasa wah kurang maksimal nih. Padahal jika itu udah finish, ya udah kamu terima dulu. Setelah itu kamu bisa berjuang lagi di bidang yang lain atau berjuang lagi di bulan yang akan datang. Ya. Maka di sini kamu kalau tidak bisa mengatasi ekspektasi kamu akan merasa seperti terjerat, ya. Terjerat oleh ekspektasi itu tidak enak, serius. Kita boleh kok berekspektasi, kita boleh kok berharap, tapi jangan lupa untuk menyiapkan ruang kecewa ya teman-teman. Karena sering terlalu berharap, lupa untuk bagaimana mengelola rasa kecewa itu. Di sini bagus banget kalau ditanya hal baiknya apa, ya usaha kalian tuh membuahkan hasil, tapi balik lagi kepada kamu, balik kepada kalian yang memilih deck nomor 1 ini. Bisa tidak kalian melihat hasil ini? Ini hasil keren loh, ada page of coin, jadi duit itu masuk. Cuman di sini yang 3 kartu terakhir nih yang saya baca itu adalah ketidakpuasan kalian terhadap hasil kinerja kalian sendiri. Oke, sekali lagi 3 kartu terakhir yang saya baca adalah ketidakpuasan kamu terhadap kinerja kamu sendiri. Padahal ini udah keren banget. Anak kecil ini juga perlambangan bahwa kamu masih bisa bergerak, kamu masih bisa menggapai apa yang kamu inginkan, tapi dengan catatan step by step. Tidak bisa kamu langsung loncat ke lantai ke anak tangga yang ketiga. Kamu harus mulai dari satu ke satu yang lain lagi. Seperti itu kurang lebih ya teman-teman. Oke, kita akan baca pesan semesta untuk kamu yang memilih deck nomor 1. Ini bagus banget ya hal baiknya. Sangat amat bagus. Jadi semoga kamu yang memilih ini bisa sedikit naik semangatnya, energi positifnya bisa semangat sampai kepada kalian bahwa tidak ada yang sia-sia dengan usaha kalian itu. Akan menjadi sia-sia jika kamu tidak melihat bahwa itu menghasilkan, ya. Oke, kita akan baca langsung. Pesan semesta untuk kamu di sini adalah, blok. Kamu jangan membatasi dirimu sendiri, atau kamu juga harus melihat sisi yang lain. Jangan hanya terpaku pada satu sudut. Jangan hanya terpaku pada satu hasil, tapi observasilah progres kamu atau proses yang kamu jalani. Karena dengan kamu mengobservasi perjalanan yang kamu lalui itu, maka kamu akan bisa membenahi untuk masa yang akan datang. Ya, di sini seperti itu. Lalu apa lagi nih? To the sea. Kamu di sini diminta untuk melihat lebih ke dalam lagi, lebih hening lagi. Jangan hanya melihat luar tapi lupa akan kedalaman. Yang dalam artian ini yaitu balik lagi, jangan hanya terfokus pada hasil. Proses itu juga sangat amat berharga untuk bagian evaluasi di masa yang akan datang ya teman-teman. Maka di sini to the sea, melihat ke dalam lagi, melihat ke laut lagi, lihat lebih dalam lagi. Karena di sini tuh, yaitu aku balik lagi yang saya bacakan bahwa kamu dapat hasilnya, uangnya ada, tapi sepertinya ada kurang ketidakpuasan gitu. Ini keren ya. Lalu kita akan baca lagi. Satu lagi. Tuh, clean up. Oke, pesan semesta yang ketiga adalah bersihkan sudut pandang yang tidak terpakai lagi atau pemahaman yang tidak bisa kamu terapkan. Kamu harus memperbarui pemahamanmu, memperbarui sudut pandang yang ada. Oke. Di sini keren-keren ya. Kenapa saya bilang keren? Beneran keren karena kamu di sini tuh seorang pekerja, seorang yang punya motivasi yang cukup tinggi. Hanya saja karena kamu menaruh ekspektasi agak tinggi,
tidak tercapai, disitulah kamu mulai runtuh. Disitulah kamu mulai mempertanyakan diri, kok gue udah kerja keras hasil segini, padahal itu membuahkan hasil. Karir kamu itu akan panjang, walaupun melangkah kecil, tapi kalau itu konstan, itu lebih baik daripada hal yang instan tapi cepat habisnya. Kalau di sini keren banget, serius. Hal baik di bulan November ini yang bisa saya ulangi adalah karir kamu membuahkan hasil dan uangnya lumayan banyak nih. Tapi balik lagi ada PR ya. Bagaimana kamu melihat keberhasilan kamu itu sebuah atau hal yang patut disyukuri, oke? Segitu aja untuk deck nomor 1. Kita akan lanjut ke deck nomor 2. Dadah. Halo kalian atau kamu yang sudah memilih deck nomor 2, The God Tarot. Oke, kita akan langsung baca atau saya akan langsung baca. Tapi ini akan saya baca sebagai situasi kalian di bulan November ya. Dan hal baiknya akan saya baca menggunakan kartu Lenormand. Membaca hal baik apa sih yang akan kamu dapatkan di bulan November ini ya. Hal baik untuk yang memilih deck nomor 2. Wow, ada The Rider, lalu ada menara, oke. Dan yang ketiga ada rumah. Sepertinya di sini di bulan November nanti akan ada sebuah kabar yang akan datang. Kalau ditanya kabarnya apa, itu seperti sebuah tawaran pekerjaan, tawaran bekerja sama juga bisa, diajak join bisnis juga bisa. Dan hal baiknya ini adalah di bulan November nanti kamu akan mengalami perpindahan tempat. Seperti ini, sebuah kabar, jadi kamu mendapatkan kabar, lalu akan bekerja di sini atau akan menetap di sini. Dan pada akhirnya kamu akan nyaman di sana. Karena ini yang nomor 4 ini ada rumah. Rumah itu adalah lambang kenyamanan, lambang pertempat baru. Jadi dua kartu ini tentang sebuah tempat ya. Yang artinya sepertinya kamu akan mengalami perpindahan nih. Bisa pindah rumah juga, bisa pindah lokasi usaha, dan tapi dari energi yang saya baca lebih ke arah karir ya. Oke, kayaknya seperti bulan November ini banyak yang mempertanyakan karir. Jadi di sini akan mendapatkan kabar baiknya adalah atau kabar baik atau seseorang yang akan datang menawari kamu sebuah pekerjaan, menawari kamu sebuah kerjasama, atau bisa juga sebuah panggilan kerja. Ya. Oke. Jadi hal baiknya di sini mendapatkan sebuah tawaran. Intinya seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi kita akan baca di sini. Oke. Situasi kalian itu apa sih? Seperti apa di bulan November nanti? Situasi kamu. Wow, kebebasan. Nine of Air. Strange. Three of Air. Queen of Fire. Dan Two of Earth. Oke. Yang saya baca di sini situasinya adalah sebelum kamu berpindah tempat, sepertinya kamu akan sedang mengalami sebuah kebosanan
atau ketidakenakan sih sepertinya. Karena apa? Di sini ada Nine of Air, Strength, Three of Air, dan Queen of Fire. Semua itu berkaitan dengan pekerjaan dan karir ya. Lalu situasinya nanti nih, kamu akan bisa bebas dan akan kuat atau mendapatkan aliran energi yang baru setelah berpindah tempat ya. Karena di sini juga ada Three of Air. Situasinya sepertinya kamu jangan sampai merasa salah mengambil keputusan. Jika kamu sudah mengambil keputusan yang ini atau menerima sebuah tawaran, kamu harus menjalani itu. Makanya ketika membuat keputusan, pastikan hati dan pikiran kamu selaras. Ketika tidak selaras, akan menimbulkan ganjilan dalam hati atau di mulut. Maka di sini ada kartu Three of Air. Kamu tidak, takutnya kamu malah kecewa situasinya. Cuman ketika saya sudah sampaikan ini, saya berharap kamu bisa mengantisipasi itu dengan baik dan benar, dengan cara kamu sudah membuat keputusan, jadi kamu harus menjalani itu. Kalau ditanya, itu keputusan baik atau enggak? Saya jawab baik. Karena apa? Di sini perwakilan energi kalian di tempat baru itu sangat amat bagus. Kalian akan mendapatkan kenyamanan. Kalian lebih nyaman di sana sebenarnya. Cuman mungkin karena tempat baru, kamu tidak bisa dengan cepat untuk beradaptasi ya teman-teman. Dan di sini ada Queen of Fire. Dan pada akhirnya kamu akan merasa bebas dan bersyukur sih di sini. Ini keren banget. Dan ada Two of Earth, yaitu keseimbangan. Jadi mungkin beberapa kalian yang memilih deck nomor 2 ini sebelum memasuki bulan November sedang mengalami fase kejenuhan dalam bekerja. Makanya kayak capek di kerja kayak gini, kok kayak gini aja gitu loh. Jadi kamu berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Tapi di sini saya pesankan sekali lagi, ketika kamu bosan dengan sebuah pekerjaan, solusinya itu bukan pindah, tetapi bagaimana kamu mengelola emosi itu agar kamu tidak kebosanan. Karena jika kamu hanya mengandalkan kata bosan terus, ya sampai kapanpun akan bosan karena melakukan hal yang sama setiap hari. Maka diminta untuk kebijaksanaannya dalam mengelola rasa emosi yang bosan itu ya. Di sini keren banget sih. Pada akhirnya kamu akan stabil lagi, have fun lagi ya. Hal baiknya adalah sebuah ajakan kerjasama atau panggilan kerja di tempat yang lain. Oke? Kita akan mulai baca pesan semesta untuk kamu yang memilih deck nomor 2. Pesan semestanya apa sih untuk kamu ini? Pesan semesta untuk kamu. Pesan semesta untuk kamu di sini adalah kamu beruntung. Jangan merasa dirimu tuh sial. Kamu harus bisa melihat sisi yang baik yang telah kamu perjuangkan. Lalu ada a change in the wind. Oke. Yang kedua di sini pesannya adalah terkadang kita perlu mengikuti arus, tapi kamu perlu punya rem sendiri. Jika arus itu membawamu pada ke tempat yang tidak baik, kamu harus menghentikan dirimu untuk melangkah. Terkadang kita juga perlu mengikuti arus jika akhirnya itu membawa kita kepada sebuah tempat yang baik seperti ini, menara dan rumah. Jadi di sini tuh sudut pandang kamu itu sangat amat diperlukan, pemahaman kamu sangat amat diperlukan. Pesannya di sini adalah ikutilah arus jika itu arusnya membawa kamu ke tempat yang lebih baik. Jika kamu melihat endingnya arus itu adalah selokan atau got, ya kamu harus berhenti, jangan mengikuti itu. Lalu selanjutnya ada kenapa kartu ini keluar lagi? Clean up. Sepertinya emang harus waktu yang bersih-bersih nih teman-teman semua. Di sini kamu diminta untuk membersihkan diri kamu, membersihkan dari pemikiran-pemikiran yang gak bagus lah intinya. Yang tidak bagus itu seperti apa ya, mungkin terkadang membandingkan hasil, membandingkan tempat kerja, membandingkan diri.
clean up, bersih-bersih. Jadi kamu diminta untuk bersih-bersih ya. Oke. Jadi kalau bisa saya simpulkan lagi terakhir sebelum saya tutup deck nomor 2 ini adalah hal baik di bulan November nanti adalah akan ada sebuah kabar yang kamu nantikan, atau hal kabar yang membuat kamu bahagia sebenarnya. Cuman sepertinya situasi yang kamu jalani itu tidak sesuai nih, jadi tidak balance lah. Yang tidak balance itu seperti apa? Kamu punya keraguan. Jika kamu mengambil tawaran ini, kamu takut tidak bisa berkembang. Kamu takut akan stuck. Kamu takut juga itu apa yang kamu terima itu berjangka pendek. Padahal kalau saya baca di sini cukup bagus, karena endingnya ada rumah. Kamu akan menemukan kenyamanan kamu sendiri. Kamu akan menemukan kebahagiaan kamu sendiri dengan caramu. Dan di sini pun pesan semestanya kamu ada milik Enhani, bahwa kamu jangan merasa dirimu sial. Mungkin kamu ngerasa apes atau gimana, tapi percayalah, kamu itu tidak sial. Tidak ada manusia yang sial di dunia ini ya teman-teman semua. Oke, segitu aja. Saya akan lanjut ke deck nomor 3. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau terlalu keras untuk kamu yang memilih deck nomor 2. Dan kita akan lanjut ke nomor 3. Dah. Halo kalian atau kamu yang sudah memilih deck nomor 3 Monsterot. Tema kali ini adalah hal baik di bulan November 2021. Ini akan saya baca untuk membaca situasi ya. Akan saya pakai untuk membaca situasi, dan untuk melihat hal baik untuk kamu itu saya akan pakai Lenormand ini. Hal baik untuk kamu di bulan November apa ya? Hal baik di bulan November itu apa aja? Hal baik di bulan November. Ada bintang, ada kompas, ada jantung. Oke. Di bulan November nanti, kamu yang memilih deck nomor 3 sepertinya akan ada harapan yang terwujud. Ada kepuasan batin yang kalian rasakan, kepuasan emosional juga. Karena di sini tuh bintang itu mewakili harapan. Jadi harapan kamu itu berjalan pada path-nya sendiri atau jalurnya sendiri. Dengan catatan kalau kamu mengusahakan hal itu akan terjadi. Jadi mungkin ini harapan yang pengen banget gitu. Hal baiknya adalah harapan. Kalau dibaca harapannya itu, ini bisa membuat kamu bahagia sih. Kepuasan hati tuh dapat banget di sini ya. Bisa juga tentang harapan ya, bisa mungkin dapat pasangan, atau dapat pekerjaan baru, atau pindah rumah, beli rumah, atau ya harapan-harapan seperti itulah. Jadi hal baik untuk kamu di bulan November 2021 adalah ada harapan yang akan terwujud. Oke, kita akan lihat situasinya seperti apa sih untuk November 2021 tuh. Harapan kamu di November, harapan situasi kamu di November itu seperti apa sebenarnya. Oke, kita akan mulai. Traumatik, seperti IC. Ini keren nih. Oke. Prospect. Chance, The Fool, dan apa itu yang keluar? Invention, Selebrasi. Ini sepertinya harus saya keluarkan juga. Oke. Ini sangat amat bagus ya teman-teman.
Sepertinya di November itu harapan yang terwujud itu sepertinya kamu ingin sembuh dari traumamu, atau kamu ingin mendapatkan pendamping, mendapatkan pasangan. Ya, di sini situasinya adalah kamu ingin sembuh dari traumatik ini, dan kamu tahu bahwa kamu bisa sembuh. Dan pada akhirnya kamu akan mengatur langkah kamu untuk mencapai jantung ini. Lalu di sini ada Change, The Fool dan Four of Wands. Ini keren banget kalau dibaca. Kenapa aku bilang keren? Sepertinya di sini tuh lebih ke arah cinta atau asmara ya. Jadi seperti ada harapan yang terwujud itu adalah pasangan. Kamu mendapatkan pasangan yang membuat kamu bahagia banget di sini tuh. Kencangnya di perasaan banget. Jadi kalau dibaca hal baik apa, harapan kamu akan terwujud, yaitu mungkin kamu ingin sembuh dari rasa sakit hati yang dulu, atau kamu sudah siap untuk menerima cinta yang baru. Oke? Karena di sini ada The Fool dan The Four of Wands. Four of Wands di sini ada celebration, yang artinya kamu akan mendapatkan sebuah kesuksesan, sebuah kebahagiaan yang tiada tara. Serius. Ini digabung dengan ini tuh keren banget, serius. Kenapa saya bilang keren? Ya keren. Karena kartu kepuasan banget, kamu akan mendapatkan kepuasan di bulan November nanti. Puas akan apa yang sudah kamu capai. Ya, ini keren kan? Oke. Lalu di sini tuh ada lagi kartu Page of Wands, Invention. Yang invention itu adalah, ya, kamu akan bertemu dengan seseorang ini. Seseorang ini bisa perempuan, bisa laki juga ya. Dan kalau tanya tuh ya pasangan, tapi kalau secara energi ini lebih ke feminin, tapi maskulinnya juga lumayan. Oke, ini keren tentang perasaan. Kita akan baca pesan semesta untuk kamu di November itu apa. November 2021. Pesan untuk kamu adalah jadilah fleksibel, tepat waktu, jangan mengulang masa lalu. Ketika kamu sudah berada di jalur yang benar, jangan mengingat masa lalu. Jadikanlah masa lalu itu sebagai pelajaran. Maka diminta untuk fleksibel di sini. Jangan membandingkan apa yang terjadi di saat ini dengan di masa lalu, karena itu tidak sama ya teman-teman ya. Lalu ada kartu apa lagi ya? Oke. Poised. Ini adalah kedamaian, ketenangan. Pesannya adalah kamu tidak terjebak di masa lalu. Kamu bebas menentukan langkahmu. Kamu tidak terjerat oleh apapun. Jika kamu ingin melangkah, kamu tinggal melangkah tanpa harus terjebak dengan ingatan yang menyakitkan. Sembuh itu adalah pilihan. Bagaimana kamu memilih untuk sembuh itu sendiri. Jika kamu sudah siap, maka cinta yang baru atau hal yang baru akan menghampiri kamu. Maka dari itu di sini pesan semestanya adalah jadilah fleksibel, jangan terkurung di masa lalu. Kamu bebas menentukan pilihan hidupmu. Kamu tidak terikat dengan apapun dan tidak ada yang mengikatmu. Oke, sekali lagi, kamu yang di sini memilih deck nomor 3 ini, saya baca lebih ke arah tentang perasaan ya, secara emosional, kamu akan lebih bahagia di bulan November. Tapi balik lagi, apakah kamu siap ataukah kamu bersedia untuk bahagia? Jika tidak, hal ini tidak akan terjadi. Dan jadikanlah bacaan saya ini seperti motivasi atau afirmasi yang baik ya teman-teman. Karena tidak ada yang pasti dalam bacaan ini. Yang pasti itu ketika sudah terjadi. Ya, ini yang saya baca adalah energi general dominan yang masuk. Jadi jika tidak terjadi, mungkin energinya tidak sinkron dan kita tidak terhubung secara batin ataupun energi ya teman-teman sekalian. Saya rasa sudah cukup sampai di sini. Terima kasih untuk kamu yang sudah menyimak deck nomor 3. Terima kasih yang sudah like, comment, and subscribe.
saya akan lanjut ke mungkin akan membuat tema yang lain lagi. Sampai jumpa, dadah, dan saya minta maaf untuk semua kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. See ya.